على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengkaji pagi ini kitab atau risalah karya Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abadi Al-Badr, kitab yang sudah saya harokati, saya terjemahkan. Jadi bagi jenengan insyaallah sangat bermanfaat. Kitab ini judul aslinya Tarbiyatul Abna, Raqaiz fi Tarbiyatil Abna, pilar-pilar di dalam menuntut, di dalam mendidik anak. Lalu saya beri judul 8 kaidah di dalam mendidik anak. Bagi yang sudah memiliki kitabnya nanti silakan dibuka, dan yang belum mungkin panitia bisa bagikan ya. Untuk infaknya 10.000 para jemaah. Boleh nanti kapan-kapan bayarnya, tidak apa-apa ke panitia. Kapan-kapan mungkin seminggu nggak apa-apa, kalau tidak bawa uang sekarang tidak apa-apa. Ya, untuk ibu-ibu juga kalau bisa, Pak. Baik, kita sambil jalan. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Buku ini atau kitab ini judulnya Raqaiz fi Tarbiyatil Abna, pilar-pilar di dalam mendidik anak. Ini bagaimana kita mendidik anak yang soleh, yang merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah. Karena anak yang soleh adalah anak yang nanti akan menghantarkan orang tuanya menjadi wasilah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab anak yang soleh, Allah akan memberikan ampunan kepada hamba yang telah mendidik anaknya. Bahkan para jamaah sekalian, di dalam hadis ada orang yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, surga mendudukinya dengan surga yang tinggi. Lalu orang ini bertanya, min aina hadza ya Rabbi, dari mana ya Allah aku dapatkan semua ini? Maka Allah Ta'ala mengatakan, bistighfari waladika lak, dengan sebab istighfarnya anakmu untukmu. Jadi diantara keutamaan memiliki anak soleh, dia akan mendoakan kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, idza matal Ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal maka putus, enggak ada lagi hubungan amal kecuali 3 hal. Salah satunya awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan anak, para jamaah sekalian, disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dengan beberapa karakter. Yang pertama, anak merupakan nikmat dan anugerah. Allah yang menyebutnya anugerah. Dalam surah Syura ayat 49, ayat 50, Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasan, Allah menganugerahkan. Disebut dalam ungkapannya yahabu, Allah menganugerahkan liman yasha'u inasan, bagi siapa yang Allah kehendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Di dalam ayat ini disebutkan anak apa dulu jemaah? Perempuan dulu. Ini bentuk pemuliaan, enggak sembarangan Allah mendahulukan sesuatu dalam Quran. Ada maknanya jemaah. Kenapa didahulukan? Seperti wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Kenapa muhajirin duluan disebut? Karena memiliki keistimewaan daripada ansar. Yang lebih afdal antara muhajirin dan ansar adalah muhajirin. Demikian pula kata para ulama, Allah menyebut di ayat ini, surah Syura ayat 49 ini,
disebutkan perempuan terlebih dahulu. Bada'a subhanahu bidzikril inas tasyrifan lahunna. Yani Allah mengawali menyebut anak perempuan sebagai bentuk pemuliaan. Jadi di dalam Islam wanita dimuliakan. Beda dengan agama sebelum Islam. Orang-orang jahiliyah sangat menghinakan anak perempuan. Bahkan mereka membunuh anak perempuan karena merasa aib, malu, dan merasa terhina kalau memiliki anak perempuan, maka dibunuhnya. Bisa jadi saat lahir ya langsung kalau lihat anak perempuan langsung dimasukkan ke lubang. Yani wanita-wanita jahiliyah kalau melahirkan itu dekat dengan lubang, di bawahnya langsung lubang. Yani karena dulu enggak ada USG jadi enggak tahu lahirnya laki apa perempuan. Kalau begitu melihat perempuan langsung masuk lubang, langsung dikubur hidup-hidup. Atau dibiarkan hidup sampai mungkin usia 4-5 tahun, lalu nanti kalau sudah begitu dibawa ke padang pasir, ke tempat yang jauh, didandani dan semisal, lalu kemudian disembelih di situ. Jadi mereka aib memiliki anak perempuan, namun Islam datang memuliakannya. Maka dalam Islam hak bapak ibu pun ibu yang lebih didahulukan. Nabi menyebut 3 kali. Kemudian juga bibi dalam Islam itu manzilahnya seperti ibu dalam hal kita memuliakan. Ya, kalau jenengan punya bibi, maka itu kedudukannya sama dengan ibu dalam kita berbakti. Ibu kita telah meninggal, ada bibi kita kita berbakti kepadanya. Jadi wanita, istri pun demikian. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Bahkan kemuliaan seseorang ketika seseorang memuliakan istri. Jadi istri dalam Islam harus dimuliakan, lemah lembut, tidak boleh dikasari. Ini bentuk pemuliaan. Istri pun dalam Islam ibadahnya kadang ada hal-hal ibadah yang dibedakan jemaah. Istri tidak wajib sholat berjamaah ke masjid, istri tidak wajib jihad, istri tidak wajib untuk mengantar jenazah ke kuburan. Ini bentuk pemuliaan, penjagaan Islam kepada istri. Wanita itu kan perasaannya sangat lemah rapuh jemaah, sehingga tidak boleh dilarang di dalam Islam wanita mengantar jenazah. Ummu Atiyah mengatakan, nuhina an atba al-janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah, namun tidak dilarang secara keras. Yani hukumnya makruh pada jemaah. Termasuk ziarah kubur. Laki-laki ziarah kubur bebas, perempuan ada batas. Nabi SAW mengatakan, la'anallah zairatil kubur. Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Lafaz dalam hadis ini zairat. Ada lagi lafaz dalam riwayat Imam Ahmad bukan zairat tapi zawarat. Maknanya yang sering-sering dengan siga mubalaghah. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang sering-sering ziarah kubur. Jadi ziarah kubur bagi wanita boleh, hanya enggak boleh sering-sering. Ini semua bentuk penjagaan kepada kaum wanita. Baik, lalu kata Allah, au yuzawwijuhum dhukranan wa inathan, atau Allah menganugerahkan kepada seseorang itu laki dan perempuan. Kalau pertama mungkin perempuan saja, yang kedua laki-laki saja, yang ketiga lelaki atau perempuan digabung. Atau yang keempat, wa yaj'alu man yasha'u aqiman, dan Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki aqiman, mandul, tidak punya anak. Innahu alimun qadir, bahasanya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Ayat ini menunjukkan berarti manusia dalam hal anak itu ada 4 golongan jemaah. Golongan pertama, orang yang memiliki anak perempuan saja. Siapa di antaranya? Ini Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut anaknya perempuan semua, tidak punya anak laki-laki. Lalu yang kedua kata Allah, manusia itu ada yang diberi anak laki-laki saja. Siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim tidak punya anak perempuan. Ya. Yang ketiga diberi anak laki dan perempuan. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang diberi atau yang dijadikan oleh Allah tidak punya anak mandul, siapa di antara Nabi? Nabi Yahya bin siapa? Bin bapaknya siapa?
bin Zakaria alaihima assalam. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka di antara kita ada yang perempuan semua, ya. Ada yang di antara kita anak laki-laki semua. Itu harus bersyukur pada Allah. Ada yang digabung, ada laki dan perempuan yang juga nikmat, tentu lebih lagi merasakan nikmat. Yang mandul pun bersabar karena Allah menghendaki demikian. Ya. Terus karakter anak dalam Quran para jemaah, anak itu adalah fitnah. Ya. Yang pertama anak anugerah, yang kedua anak itu fitnah. Di dalam surat Taghabun ayat 15 dasarnya Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim, dan apa yang ada di sisi Allah adalah pahala yang besar. Jadi fitnah, apa makna fitnah? Yani ujian berjemaah. Jadi anak itu ujian. Orang dengan sebab anak ada yang sampai menjadi punya sifat bakhil, kikir, ya. Sebagaimana kata Nabi, al-aulad majbanatun. Anak itu membuat orang menjadi pengecut. Yani anak membuat orang tua menjadi pengecut. Yani enggak mau berperang berjihad misalnya gara-gara enggak mau pisah sama anak. Dan juga wa mabkhalatun. Anak itu membuat orang tua jadi bakhil karena takut anaknya enggak bisa diberinya nafkah, sehingga dia bakhil, enggak mau infak, enggak mau nafkah kepada orang lain. Jadi ini yang dimaksud dengan fitnah. Yang ketiga, anak itu dalam Quran disebut az-zinah, perhiasan. Bahkan Allah menyebutnya dalam hadis itu sebagai apa? Samaratu fuad, yakni buah hati, jemaah. Anak itu benjuk mata. Anak itu membuat orang gembira, senang dengan memiliki anak. Maka Allah mengatakan al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Bahwasanya harta dan anak ini adalah perhiasan. Dan di antara karakter anak, hati-hati para jemaah, Allah menyatakan dalam Quran terkadang bisa menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah. Dalam surah Al-Munafikun Allah berfirman dalam ayat yang ke-9, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan, disibukkan dengan sebab harta dan anak-anak kalian. Oleh karenanya juga Allah menyebut anak dan istri adalah musuh. Oleh karena demikian berarti berat bagi kita jemaah untuk mendapatkan amanah anak ini. Maka mari kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbadi Al-Badr hafizahullah ta'ala. Di dalam kitab ini ada 8 kaedah, seolah-olah kaedah begitu. Ada 8 pilar, 8 poros gitu ya, di dalam mendidik anak agar anak kita menjadi anak yang soleh. Di muqaddimah kita baca, beliau demikian indahnya menyampaikan dalam muqaddimah tentang amanah anak. Beliau mengatakan di halaman 1, fa inna min ahammil wajibatil jasimah, maka sesungguhnya di antara kewajiban yang paling aham, yang paling penting, al jasimah, dan yang paling agung, wal amanatil azimah, dan di antara amanah-amanah yang sangat besar, allati yajibu 'alal 'abdi, yang wajib atas setiap hamba, an ya'taniya biha, untuk memperhatikannya, fi hadhil hayah, dalam kehidupan dunia ini. Amanah apa? Yang paling berat, yang paling besar, abna'ahu, yaitu amanah anak-anaknya. Jadi tidak ada amanah yang paling berat bagi seorang hamba. Amanah yang paling agung dalam kehidupan ini adalah anak, para jemaah, karena akan dituntut di akhirat tentang bagaimana anak-anak kita, ya. Dari segi apa beratnya amanah anak? Beliau mengatakan min haitsu tarbiyatihim, dari segi pendidikannya, wa ta'dibihim, pengajarannya, wa nushihim, dan dalam hal menasihatinya, wa taujihim, dan dalam mengarahkan mereka pada jalan kebenaran. Ini yang dimaksud berat, bukan berat memberi nafkahnya jemaah. Memberi nafkah gampang sekali. Allah akan memudahkan ya orang tua yang memiliki anak, bahkan anak menjadi sebab datangnya rizki. Bahkan Allah jamin anak duluan
nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Allah dahulukan anak, saking pastinya dijamin oleh Allah. Maka semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Justru jangan khawatir jemaah. Betul kata orang tua kita dulu, banyak anak banyak rezeki. Betul, karena anak membawa sebab rezeki. Istri satu dapat rezeki, istri dua berarti rezekinya lebih bertambah lagi. Semakin banyak anak, semakin banyak istri, semakin banyak rezeki. Tapi masalah juga mungkin semakin banyak juga. Kadang-kadang jemaah. Hanya saja semakin banyak anak, semakin banyak rezeki, dan satu lagi semakin banyak pahala. Sebab setiap anak yang ibadah kepada Allah itu otomatis tertransferkan pahalanya itu kepada orang tuanya, walaupun setelah meninggal dunia. Ini indahnya punya anak banyak jemaah. Yang satu baca Al-Quran, yang satu sholat, yang satu puasa, yang satu sedekah, Masya Allah. Jadi banyak pahala-pahala yang akan didapatkan orang tua saat dia ada di alam kuburnya. Sebab Nabi mengatakan, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak kalian itu hasil usaha kalian. Maknanya kalau anak kita sholat, seolah-olah kita yang sholat, karena anak hasil usaha kita. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi mengadukan tentang ayahnya. Jadi ayahnya ini suka minta-minta terus gitu, minta nafkah, padahal anak ini sudah juga berumah tangga. Seolah-olah merasa diganggu nih anak oleh ayahnya. Tadi datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun marah pada jamaah. Kata Nabi SAW, bal anta wa maluka li abik. Kenapa kamu ngomong demikian? Bahkan kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Yani kalau ngasih orang tua itu jangan perhitungan. Yani jangan sampai merasa orang tua ada kebutuhan minta. Tidak boleh. Anak itu merasa terganggu. Justru dengan itu anak mendapatkan keberkahan pada jemaah. Ketika berbakti dengan cara mungkin menafkahi, dengan cara memberi pelayanan, membantu orang tua, Allah akan berkahi dalam kehidupannya. Lalu kata Nabi, ketika beliau mengatakan kamu dan hartamu adalah milik bapamu, lalu kata Nabi, inna auladakum min kasbikum faqulu min rizqihi. Sesungguhnya anak itu hasil usaha kalian, maka makanlah kalian dari rizkinya. Nah, jadi kalau anak soleh, orang tua memiliki anak yang soleh, bisa jadi nanti dia memberi nafkah. Mungkin anaknya kaya, orang tuanya ikut bisa merasakan hartanya. Belum lagi anak yang beramal soleh pada jemaah. Taib. Jadi yang dimaksud dengan amanah yang berat anak itu maksudnya mendidik jemaah. Taib. Fa innal abna min jumlatil amanatil azimah. Karena anak-anak itu diantara amanah-amanah yang besar. Allati amarallahu ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah memerintahkan kita biriayatiha, untuk memperhatikannya, wa hifdhiha, dan untuk menjaganya. Ya, kama qala Ta'ala, panjenengan kalau sedang ngaji begini jangan lihat terjemahannya. Itu terjemahan itu hanya untuk cadangan saja. Kalau jenengan di rumah sendirian baca terjemahannya. Kalau sekarang lagi ngaji sama saya, baca lihat Arabnya supaya dikit-dikit bisa biriayatiha, untuk menjaga, wa hifdhiha, memelihara. Oh berarti hifdhiha itu memeliharanya. Jadi sedikit-sedikit belajar yakni kosakata bahasa Arab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, inda dzikrihi, ketika Allah menyebutkan al-awsafi, sifat-sifat al-mu'minin, orang-orang beriman. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman dalam surah Al-Ma'arij, apa kata Allah? Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang-orang beriman itu orang yang terhadap amanah, terhadap janji, ra'un, mereka memelihara. Nah, termasuk anak. Anak ini kan amanah. Orang yang memelihara anak dalam menjalankan amanah, mendidiknya, mengajarinya, ini berarti termasuk sifat orang beriman pada jemaah. Dan tidak masalah anak mau soleh mau tidak soleh, bukan urusan kita. Yang penting kita usaha. Masalah kita nggak disuruh mencetak anak soleh. Yang hanya bisa mencetak anak soleh hanyalah Allah. Anak Nabi saja bisa tidak soleh. Hanya saja kita diperintah maksimal untuk menunaikan amanah. Seperti kalau kita merasa kita ini jahil terhadap agama, kurang ilmu, maka pondokkan anak, sekolahkan kepada sekolah-sekolah yang mengajarkan adab, akhlak, akidah, ya.
atau sekolah umum, tapi juga ajarkan di pondok-pondok yang bisa dia untuk belajar agama. Tidak harus semuanya mondok, tidak. Bisa sekolah umum tapi ajarkan, tanamkan. Misalnya sejak kecil masukkan ke halaqah-halaqah Quran, ya, kecil cari TK yang ajarkan Al-Quran, bukan mengajarkan nyanyi jemaah. Anak diajarkan nyanyi-nyanyi saja. Ajarkan, ada anak yang diajarkan doa-doa, diajarkan Al-Quran, hafalan-hafalan. Ada yang TK juz amma hafal, Masya Allah. Nah, itu cari. Besar pun biayanya, misalnya tidak masalah. Kalau bisa leskan anak, les Quran. Jangan les piano cuma 2 juta per bulan dibayar les piano. Tapi kalau tahfidz halaqah Quran yang sebulan cuma 70.000, kadang banyak yang nunggak jemaah. 70.000 sebulan. Nunggak, tapi les piano Masya Allah, tidak ada yang nunggak. 2 juta dan 3 juta, ada les macam-macam, bahasa Jerman, ada les bahasa Jepang jemaah. Bahasa Arab, Al-Quran prioritaskan. Bukan kita nggak boleh belajar dunia lah, prioritaskan. Jangan sampai anak kita tidak hafal Al-Quran, jangan sampai tidak bisa baca Quran, ya. Allah Ta'ala juga berfirman, wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah wa Rasul dan Rasulnya. Lalu wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati amanah-amanah kalian. Jadi kalau ada orang tidak mendidik anak, ini telah berkhianat terhadap amanah. Jadi berat jemaah. Jadi kalau kawin jangan terbayang, wah, buat anak sebanyak-banyaknya. Harus dibayangkan inilah amanah. Ya, tapi jangan sampai takut. Jangan-jangan nanti setelah tahu begini, wah takut nggak usah punya anak sekalian. Jangan jemaah. Kita maksimalkan mendidik, urusan serahkan kepada Allah. Mendidik, ya. Taib. Wallahu kama annahu wahabal aba hadhihi ni'mah al-'azimah. Terus dia mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah menganugerahkan kepada para orang tua dengan nikmat al-'azimah yang agung ini. Ini dalil yang tadi sudah saya bacakan, ya. Surah Syura ayat 49. Yani lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Syekh di sini ingin menjelaskan dari ayat ini bahwa anak ini adalah nikmat, anak ini anugerah. Dari mana lafaz anugerah dan nikmatnya? Yani yahabu. Jadi wahab itu yang maha pemberi, dan Allah yang memberi, ini maknanya menganugerahkan. Jadi anak itu anugerah, ya. Fa innahu qad i'tamanahum 'alaiha, dan Allah Ta'ala telah mengamanahkan kepada para orang tua dengan anak. Wa aujaba alaihim, dan Allah telah mewajibkan atas anak-anak itu huquqan, hak-hak, wa wajibatin, dan kewajiban-kewajiban. Lalu wa ja'alaha imtihanan wa ikhtibaran lil abad, dan anak juga Allah jadikan sebagai imtihan, ujian, wa ikhtibaran, dan ujian. Nah ini loh, bahasa Arab ini luar biasa, banyak kosakatanya banyak. Imtihan dan ikhtibar itu kalau terjemahan Indonesia ya ujian. Nah, cuman mungkin dalam menerjemahkan ada ndak kata lain yang mana sama dari selain ujian? Ujian apa jemaah? Cobaan. Selain cobaan lagi ada lagi? Ayo itu aja ya, ujian dan cobaan. Itu. Jadi anak-anak merupakan ujian dan cobaan. Namun fa in qamu biha, namun jika orang tua itu qamu, menunaikan, ini menegakkan amanah tersebut, tijah abnaihim, terhadap anak-anak mereka, kama amarahumullah, sebagaimana yang Allah perintahkan, kana lahum minallahi ajrun azim, maka bagi mereka di sisi Allah ada pahala yang besar, wasawabun zazil, dan ada ganjaran yang besar. Wa in fartu, sebaliknya kalau mereka melalaikan amanah tersebut, maka faqad aradu anfusahum, maka mereka telah menghantarkan atas diri mereka lil uqubah, terhadap siksa, terhadap azab Allah, bihasabi tafritihim, tergantung sesuai dengan yakni kelalaian mereka. Jadi pahalanya besar jemaah. Apa di antara pahala tadi? Yani kalau anak kita soleh, berarti setiap
untaian-untaian zikirnya, ibadahnya, solatnya, apapun ibadahnya kepada Allah, orang tua dapat pahala. Jadi sehingga orang tua akan menjadi mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kalau di dunia anaknya yang berbakti, anaknya yang berkata-kata lemah lembut, anaknya masya Allah saleh, ya, disuruh saja nurut manut, sami'na wa ata'na. Lalu kalau dia solat ibadah, pahala mengalir kepada kita. Ya. Bahkan para jemaah, hatta anak ketika masih kecil. Makanya kenapa Nabi perintahkan anak kita kecil itu suruh solat? Karena walaupun anak itu belum balik, tapi ketika anak kita solat, para jemaah, pahala anak itu dapat kepada kita, orang tuanya. Namun kalau anak berbuat dosa misalnya karena belum balik, dosa itu tidak pengaruh kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu murah memberikan ganjaran kepada orang tua dengan sebab anak. Ya, maka mari kita semangat berjamaah dalam masalah ini untuk mendidik anak, mengarahkan anak. Ya. Baik. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, ini ayat menunjukkan betapa berat dan ancaman bagi orang yang melalaikan amanah anak, tidak mendidiknya, membiarkannya. Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak istri maknanya, naran dari api neraka. Taib. Apa maksud menjaga anak berjemaah? Dijelaskan di sini oleh para ulama, di antaranya ada perkataan Ali bin Abi Thalib. Nanti kita baca. Kata Syekh, fal ayatu, maka ayat di atas aslun azim, merupakan aslun itu dalil. Aslun azim, dalil yang sangat agung fi wujub, tentang wajibnya riayatil aulad, menjaga anak-anak, wa tarbiyatihim, dan mendidik mereka, wal inayah, dan memperhatikan bi awalihim, kondisi mereka. Jadi anak itu yang harus diperhatikan bukan hanya kesehatannya anak kalau sakit, enggak. Yang penting tadi itu adalah agama para jemaah. Agama. Nah, apa kata Ali bin Abi Thalib menjelaskan ayat ini? Apa maksud yakni ku anfusakum? Bagaimana kita menjaga orang yang kita tanggung jawab, anak istri, dari api neraka? Kata Ali, allimuhum wa addibuhum. Nah, ini dia. Allimuhum wa addibuhum. Maksud jaga dari api neraka yakni ajarkan ilmu agama, wa addibuhum, dan ajarkan adab-adab Islam. Itu makna dari menjaga dari api neraka. Wa sahani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah sahih sebuah riwayat dari Nabi, ta'kidu hadzal amr, yang memperkuat perintah ini atau masalah ini. Amr itu bisa bermakna perkara, ya, bisa bermakna perintah. Ya. Jadi bisa mana perkara, ini perkaranya yakni masalah menjaga anak gitu maksudnya, mendidik anak, atau perintah ini, perintah Allah tadi. Wa bayan tahattumihi, dan penjelasan dari Nabi tentang kewajibannya alal aba, atas orang tua untuk mendidik anak. Hadis yang sering kita dengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya, wa al-amiru ra'in. Setiap kalian itu adalah ra'in. Ra'in itu artinya yang memimpin, yang bertanggung jawab, dan akan dimintai bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Wal amir ra'in, para pemimpin adalah akan dimintai bertanggungjawab. Lalu warrajul, demikian pula para bapak laki-laki. Nah, ini syahidnya dalam hadis ini warrajulu, dan seseorang ini laki-laki, seorang ayah juga ra'in, adalah pemimpin ala ahli baiti, atas keluarganya. Ahli bait itu keluarga. Artinya apa? Artinya yang mas'ul, yang akan dimintai bertanggungjawab maknanya. Hatta ibu juga ra'iyah, yang bertanggung jawab ala baiti, terhadap rumah suaminya. Nah, bertanggung jawab. Kalau suami tidak ada jaga hartanya, kalau suami tidak ada jaga rumahnya, ya ala baiti jaujiha. Maka setiap kalian pemimpin, makna mas'ul, perhatikan lafaz mas'ul. Syekh mengatakan, fa qauluhum mas'ulun, perkataan mas'ulun, yang arti mas'ul itu akan dimintai bertanggungjawab, itu kata mas'ul. Maka ini sebagai tadhkirun. Lafaz mas'ul yang digunakan oleh Nabi dalam hadis adalah sebagai tadhkir, yakni pengingat, ya,
pengingat bisu'alillahi terhadap pertanyaan Allah lil abdi bagi seorang hamba an hadil amanat dari amanah ini. Kapan? Idza waqafa baina yadayhi yaumil qiyamah, ketika dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi lafaz mas'ul digunakan sebagai pengingat agar orang ini takut. Oh, mas'ul itu kan bertanggung jawab jemaah. Yani akan dimintai pertanggungjawab, akan ditanya oleh Allah tentang amanah anak dan istri ini saat kita semua berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi berat para jamaah. Jadi ini dituntut kita bukan untuk tidak mau punya anak, tidak, dituntut kita untuk semangat dalam mendidik anak, tidak membiarkan anak. Tidak hanya fokus dengan materi anak, tidak, makan, minum, pakaian, ya. Kalaupun sekolah umum saja kan untuk materi kalau sekolah umum. Adapun agama, pendidikan agama dia mengabaikannya. Taib. Bal qala ba'du ahli ilm, perhatikan ikhwan, berkata sebagian para ulama, kata Syekh hafizallah, innallaha yas'alul walida, bahwasanya Allah akan bertanya nanti, yang meminta pertanggungjawab kepada seorang tua atau ayah di sini, an waladin tentang anaknya yaumul qiyamah pada hari kiamat, qabla an yas'alal walad an walidihi, sebelum anak ditanya tentang baktinya kepada orang tua. Jadi anak pun tetap akan ditanya tentang bakti dia kepada orang tua, namun yang paling pertama orang tuanya dulu yang ditanya tentang bagaimana menjalankan amanah. Maka fa innahu kama anna lil abi ala ibni haqqan falil ibni ala abi haqqun, maka sebagaimana orang tua punya hak atas anak, demikian pula anak punya hak atas orang tuanya. Demikian ya. Ibnu Umar mengatakan, perkataan Ibnu Umar, adib ibnaka, yani adib ibnaka. Kalau baca ini kan ibnaka ya, itu hamzah wasal. Kalau bacanya dilangsungkan, yani adib ibnaka. Asalnya adib ibnaka. Ya, tapi karena hamzah wasal baca diwasal, dilangsungkan, disambungkan. Adib ibnaka, yani ajarkanlah anak-anakmu, fa innaka mas'ulun an waladika, karena engkau tanggung jawab atas anakmu. Mada adabtahu, apa yang telah engkau ajarkan dari adab, wa mada 'allamtahu, apa yang telah engkau ajarkan dari ilmu agama terhadap anak, wa annahu mas'ulun an birika wa tawa'iyatihi laka, dan dia anak pun akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah atas bakti mereka kepadamu orang tua, ya, wa tawa'iyatihi laka, dan ketaatannya kepadamu. Jadi ada hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, ini ayat-ayat yang menunjukkan perintah ya, wasiat Allah untuk mendidik anak dan seterusnya. Kita langsung masuk ke halaman berapa? Halaman yang ke-9 jemaah. yakni bagaimana 8 prinsip ini dalam kita mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh. Yang menarik di sini yang pertama, ikhtiyaru zaujati salihah. Jadi mencetak anak soleh, mendidik anak soleh, ya, itu ternyata diawali dari sejak bujangan. Masya Allah. Dari sejak bujangan itu kita harus sudah mulai mendidik anak soleh. Lo anaknya kan tidak ada, ini dia. Yaitu dengan cara memilih istri, calon istri itu yang soleh. Karena istri yang soleh jamaah itu otomatis akan melahirkan anak-anak yang soleh. Walaupun mungkin istri yang soleh ini tidak tidak bisa membantu, mungkin istri yang soleh namun tidak berilmu barangkali, tapi dia soleh. Walaupun tidak membantu, ya, mendidik anak menjadi soleh, minimal dia tidak membuat anak menjadi rusak karena minimal menjaga. Beda dengan istri yang jelek, ya sudah tidak membantu dan merusak malah. Jadi minimal istri yang soleh tidak akan merusak anak, kalaupun tidak bisa membantu. Perhatikan penjelasan beliau. Inna min awali raqais fi tarbiyati, sesungguhnya di antara pilar pertama di dalam mendidik anak adalah ikhtiyaru zaujati salihah, memilih istri yang saleh. Wa hadza yakun, dan ini terjadi kapan? Qabla an turzaqa bil aulad, sebelum kita diberi anak oleh Allah. Maka fa'alaika, ini sebelum kita kawin, bahkan sebelum kita mempunyai anak, sebelum kita kawin bahkan, yani fa'alaika an tajtahid, maka engkau harus bersungguh-sungguh
Sungguh-sungguh fi ikhtiyar zaujatin ma'rufah, untuk memilih mencari istri yang dikenal apanya? Bil istiqamah wassalah wattaqwa. Dikenal keistiqomahannya, kesolehan, ketakwaan. Jadi tidak peduli, enggak harus hafal Quran, cuma enggak harus. Kadang-kadang ada suami terlalu banyak pilih-pilih calon suami ini. Saya pokoknya hafal Quran 30 juz lagi. Dianya enggak hafal cuma 3 surat saja ya, tapi minta istri yang hafid Quran. Tidak harus, yang penting soleh jemaah. Ya. Dan ingat, soleh di sini dua. Ya, termasuk juga para istri kalau mencari suami, soleh itu dua. Soleh itu pada agama, ini yang pertama. Yang kedua juga pada akhlak. Ada orang beragama namun tidak berakhlak. Ada yang begitu cuma. Ada orang alim seperti hafid Quran, ada. Tapi juga terkadang ada yang mulutnya kotor padahal hafid Quran. Ini agamanya berarti bagus, punya ilmu. Mungkin ada seorang ustaz, bisa jadi. Namun ustaz ini akhlaknya buruk, bisa jadi. Kepada istri maksudnya. Wong sahabat saja, Nabi pernah mengatakan ketika Fatimah menjanda, kata Nabi, kalau habis masa iddahmu beritahu saya. Nah, ini termasuk diantara mencomblangi saudara kita, itu diantara bagian bentuk sunnah Nabi jemaah. Ini kalau ada janda-janda, kita carikan jodohnya. Ada para duda-duda, kalau kita punya channel-channel janda-janda, kita jodohkan. Nabi juga gitu, kalau kamu sudah habis iddahmu beritahu saya, kata Nabi. Lalu selesai iddah, Fatimah mengatakan, saya selesai Rasulullah, dan ada beberapa yang melamar saya. Siapa? Yang pertama Abu Jaham. Kata Nabi, jangan. Abu Jaham itu orang yang tidak pernah lepas tongkat dari pundaknya. Abu Jaham, maksudnya ada dua makna. Yang pertama tukang pukul perempuan, yang kedua dia tukang safar, kamu sering ditinggal nantinya. Nah, ya, orang dulu kalau bawa tongkat di pundak berarti safar. Ada lagi ya Rasul, Muawiyah gimana? Muawiyah jangan, dia rajul sa'luq, orang miskin. Muawiyah itu jangan, kata. Berarti boleh-boleh saja orang tua nolak kalau ada yang melamar putrinya lalu miskin, ya nggak punya pekerjaan, miskin, menolak karena miskin, boleh jemaah, boleh. Dan yang ditolak tenang saja, masih banyak akhwat yang lain. Jangan sedih dunia nggak ada lagi seolah perempuan sehingga akhirnya murung menderita. Banyak perempuan, cari yang lain, ya. Jadi boleh kawin saja kamu sama Usamah bin Zaid, kata Nabi. Nah, akhirnya nikahlah sama Usamah bin Zaid. Nah, ini menunjukkan para jamaah betul-betul memilih calon itu harus yang baik. Taib. Di dalam hadis disebutkan di sini, lihat di halaman berapa? 10, ya. Tunkahul mar'a li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 hal. Artinya manusia, laki-laki itu menikahi perempuan itu tidak lebih, ya rata-rata tolak ukurnya 4 ini, gitu maknanya. Pertama, limaliha, karena hartanya yang kaya. Yang kedua, oleh hasabiha, karena keturunannya, yakni keturunan orang terpandang, ya, nasabnya dan semisal itu maksud hasabiha itu, orang terpandang, ya. Anak Pak Lurah misalnya cuma, ya, atau anak tokohnya, anak pejabat misalnya, itu maksud hasabiha. Atau yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya, ya. Atau yang keempat bisa jadi walidinha. Nah, di antara 4 kriteria ini syukur kalau ada semua. Syukur alhamdulillah. Ya kaya, ya anak pejabat, ya juga saleh, ya juga agamanya baik, ya juga cantik. Oh, Masya Allah, ini surga dunia jemaah. Tapi kalau harus kita prioritaskan dari yang 4 mana, kata Nabi, fadfar bidatid din. Maka pentingkan yang agama, pentingkan. Dan kecantikan juga perlu jemaah. Jangan sampai juga agamanya saya tapi mungkin kurang kurang dalam kecantikan sehingga menjadikannya orang tidak nyaman, ya. Karena sahabat pun ada pernah, ya, sahabat yang dia suaminya jelek sekali. Ini jelek sekali suaminya ini. Sehingga istrinya ini ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya ini kalau masalah ketakwaan luar biasa, agamanya Masya Allah, ibadahnya mantap, tapi saya tidak bisa hidup karena jelek sekali mukanya, ya Rasulullah. Apa boleh saya minta cerai kepadanya? Kata Nabi, silakan, tapi kembalikan kebunnya yang telah dulu jadikan mahar. Jadi maharnya kebun jemaah. Masya Allah, sahabat itu maharnya Masya Allah keren-keren.
Enggak kayak antum seperangkat alat sholat jemaah. Berapa mau kena ruku berapa? Jemaah, ini kadang salah paham di masyarakat. Mahar itu tidak harus seperangkat alat sholat. Jangan, nggak perlu. Kadang-kadang nggak usah. Si perempuan nggak butuh ruku sudah banyak di rumahnya. Mukena sudah banyak. Sajadah punya banyak. Jangan karena alasan supaya memerintahkan wanita. Lah. Mahar itu yang bermanfaat bagi si wanita ini. Mungkin si wanita ini miskin jemaah. Laki-lakinya kaya, wanitanya miskin. Kasih mahar uang atau emas yang bermanfaat bagi dia. Dan mahar ini hak wanita, bukan hak orang tuanya, hak wanita. Kasih. Dan juga kalau antum ngasih mahar, nggak boleh antum minta lagi nanti. Tapi boleh kalau antum dikasih, gitu loh jemaah. Makanya mahar kasih yang banyak. 5 juta, 10 juta. Wong Rasul saja itu mahar subhanallah jemaah. Itu sampai ratusan ekor unta. Itu ratusan juta jemaah. Maharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat seorang sahabat tadi yang agak jelek wajahnya, berapa maharnya? Kebun jemaah. Ada di antara antum sekarang yang maharnya kebun. Dakwah jemaah. Ya, rata-rata seperangkat alat salat selesai. Ada lagi mahar harus buku katanya, buku kitab. Enggak harus juga. Bisa jadi wanitanya mungkin malas baca jemaah ya. Kurang manfaat bagi dia. Nanti kalau antum sudah nikah, ajari dia. Belikan buku-buku itu. Jadi kalau mahar itu apa yang paling bermanfaat bagi dia, apalagi wanita yang baru nikah, ya, mungkin butuh uang dan semisalnya, atau butuh pakai, mungkin wanita ini tidak punya emas pakai, belikan emas maharnya yang mahal, ya, tunjukkan kita ini dermawan kepada istri kita. Jangan di awal saja sudah menunjukkan bakhil. Dia mungkin pegawai yang paling mahal, BUMN sudah. Tapi itu tadi maharnya uang 500.000 cuma. Padahal dia pegawai BUMN, mungkin direkturnya. Ini nggak boleh. Kalau dia kaya, mahar yang mahal nggak masalah. Puluhan juta kalau antum mampu. Mungkin mahar 50 juta rupiah dibayar kontan. Ya, jangan sering kita dengar sering mahar tuh 500.000, 1 juta, kecil sekali. Memang wanita nggak boleh nuntut mahar mahal-mahal, nggak boleh juga, karena tidak akan berkah wanita seperti itu. Jadi yang penting di sini kecantikan juga penting jemaah ya. Jadi kalau ada wanita solihah, masya Allah baik, tapi wajahnya jelek misalnya, antum pilih mana kira-kira? Tetap perhatikan kecantikan. Makanya Nabi mengatakan kepada penduduk Ansar, lihatlah. Kepada sahabatnya kalau mau nikah, lihat. Diperintah untuk nazar, melihat. Yang maksudnya lihat itu supaya kita ini suka tidak gitu cuma. Tapi jangan cuma lihat-lihat doang, jangan setiap wanita dilihatin, alasannya nazar. Itu zawak, yang itu tuh haram, tidak boleh. Ya. Makanya jangan nazar dulu, yang penting biografinya jelas ya, orang tuanya siapa, bagaimana, mungkin barangkali pendidikan keagamaan, tanya orang dekatnya. Jangan nazar dulu. Ya. Jadi nazar itu nanti kalau sudah kira-kira cocok, usia sudah tahu berapa, jadi identitas sudah jelas, baru nazar. Jangan ada akhwat tuh janda mana tak nador nggak cocok, nador lagi ternyata tua misalnya, ternyata usianya nggak cocok. Jangan, nador itu nanti bahkan nador langsung ngelamar itu boleh. Jadi tingkatannya nador, nah setelah itu cocok ngelamar, atau nador langsung ngelamar nggak masalah kalau cocok itu. Demikian. Yang kedua jemaah, ad-du'a. Yang kedua, yakni di antara prinsip dalam mendidik anak saleh ini yang banyak kita lalaikan adalah doa. Ya, doa. Dan doa ini ada dua. Ada doa supaya kita dikaruniai anak. Ya, mungkin antum nikah belum punya anak, atau ada orang yang masa yang bujang doanya minta anak jemaah. Bujangan minta anak gimana, boleh enggak? Ya kalau dia doa lagi bujangan doa ya jemaah minta anak, ya kurang tepat. Kawin aja belum, bagaimana dia mempunyai anak? Ya jemaah, kalau sedang bujang itu minta kepada Allah karuniakan istri yang salihah, itu doanya. Sudah nikah baru ya Allah karuniakan anak. Nah setelah dikaruniai anak, doa yang kedua apa? Dijadikan anak itu anak yang saleh. Wa inna min ahami hadi rakaiz, dan diantara pilar yang paling penting di poin ini adalah ad-du'a lil abna, yaitu mendoakan bagi anak-anak kita. Wa hadha du'a yakun qabla maj'ihim,
Dan doa untuk anak menjadi soleh atau memiliki anak ini, itu berdoa sebelum datangnya anak, jadi sebelum dikaruniai anak. Wa ba'dahu, dan doa terjadi setelah anak lahir. Nah, jadi sebelum anak datang tetap doa agar dikaruniai anak. Setelah anak lahir doa lagi, doa untuk menjadi anak yang soleh. Fayad'u al-walidani, maka kedua orang tua itu berdoa an yarzuqahumullahu dzurriyyatan shalihah, ini agar Allah menganugerahkan kepada mereka anak keturunan yang soleh. Dan doa minta anak ini jemaah, itu adalah doanya para nabi dan para rasul. Antum lihat di surah Ali Imran ayat 38 ya. Nabi Zakaria doanya minta anak kepada Allah. Dan antum tahu Nabi Zakaria berapa doanya kepada Allah, berapa lama? 12 tahun jemaah. Makanya kita ni kadang-kadang 5 tahun dah punya anak juga disangka ini sudah kiamat dunia ini. 5 tahun rumah tangga dah punya anak. Nabi Zakaria 12 tahun baru Allah karuniakan anak. Jadi doa terkadang Allah tahan lama tahan sampai tepat pada waktunya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang Al-Hakim, Maha bijaksana. Sesuatu mengetahui pada tempatnya mana yang pas. Jadi kita jangan suudzon dulu kepada Allah. Jadi mungkin kita tahan sengaja supaya antum menyibukkan dulu dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai nanti anak banyak, nanti antum tertahan kesibukan. Bisa jadi itu hikmahnya. Maka senantiasa baik sangka kepada Allah. Di Ali Imran ayat 38 Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah, ini doa Nabi Zakaria boleh kita amalkan cuma bagi yang nikah belum punya anak. Baca doa Nabi Zakaria, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Demikian pula dalam surah Al-Furqan ayat 74 para jemaah, di antara doa agar memiliki anak adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Baik, itu salah satu contoh saja bahwa para nabi, para rasul sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Ibrahim ya. Kama akhbarana Allah an khalilihi Ibrahim. Demikian pula sebagaimana Allah beritakan tentang nabinya kekasihnya Ibrahim. Khalil itu apa jemaah? Khalil itu gelar untuk seseorang yang dicintai Allah, namun kecintaannya pada puncak kecintaan, yakni sangat-sangat dicintai Allah. Dan ini tauqifiyah, enggak boleh sembarangan mengatakan fulan Khalilullah, enggak boleh. Si fulan kekasih Allah dengan sebutan Khalil enggak boleh. Khullah itu cinta, yakni ghayatul mahabbah, cinta yang paling tertinggi. Dan Allah hanya menjadikan Khalil dua orang saja, satu Ibrahim, kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala aidan, dan juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi, ya Allah, jadikan aku yang mendirikan salat, demikian pula anak keturunanku menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Jadi menjadikan anak-anaknya saleh. Lalu Ali Imran tadi Nabi Zakaria. Ya. Baik. Di antara nikmat Allah jemaah kepada kita sebagai orang tua bahwa menjadikan doa kita itu manjur. Ini keluar biasanya orang tua yang dianugerahi anak. Allah kasih kita anak dan Allah jadikan doa kita, mulut kita kalau doa manjur di hadapan Allah. Doa untuk anak-anak kita. Maka kenapa kita malas doakan anak? Jemaah, kita hanya didik tapi doanya melalaikan doa. Doa jemaah anak kita, dan doa kita mustajab. Sebagaimana kata Nabi, salasu da'awatin mustajabat, 3 doa mustajabah la syakka fihinna, tidak ragu lagi kemustajabannya doa tersebut. Yang pertama dakwatul walid, doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua dakwatul musafir, doanya orang yang sedang safar. Wa dakwatul madlum, dan doanya orang yang teraniaya. Hati-hati ini jemaah, antum yang punya karyawan, hati-hati. Jangan dolim sama karyawan, menahan-nahan gaji, mengurangi gaji tanpa alasan yang benar. Ketika mereka berdoa begini kepada Allah, ya Allah saya terdolimi ya Allah. Ya Allah saya terdolimi, gaji saya ditanya, ya Allah bangkrutkan usahanya ya Allah. Itu Allah dengar. Padahal doa jelek, iya kan? Allah bangkrutkan dia. Padahal doa jelek harusnya enggak dijawab karena doa menjelekan. Tapi karena dia posisi teraniaya, ini yang menyebabkan dia mahjubnya jadi tidak ada lagi antara dia dan Allah. Laisa bainahu wa bainal hijab, enggak ada lagi mahjub, enggak ada lagi penghalang antara dia dengan Allah karena sebab terdoliminya. Ya. Ada kisah di Arab Saudi jemaah. Seorang Arab Saudi
Dia punya karyawan orang Mesir 3 orang petani, kerjakan 3 orang, sehari 100 real. Ya, dari pagi sampai zuhur. Selesai kerja orang Saudi, orang Mesir ini minta gaji, minta yang di bagian gaji selesai. Mungkin sebelum asar dia selesai. Lalu orang Saudinya biasa, ya ada orang-orang Saudi yang demikian. Semoga Allah memberi hidayah mereka. Jadi mereka nggak mau bayar, cuman alasan-alasan. Kamu kerjanya nggak bagus, kamu jelek, kerjanya gini. Nih 50 real saja. 50. Kenapa kamu minta 100? Ini 50. 150 untuk 3 orang. 50. Jadi ditahannya 50 real. Selesai dia pulang, di kebunnya dia naik mobil, si Saudinya ini naik mobil. Lalu orang Saudi ini cerita kepada Syekh ya, yang terjadi ini. Dia menyesal akhirnya, bercerita dia kepada Syekh. Kata Saudi ini, dia dari kaca spion mobilnya melihat yang satu orang begini. Ya, jadi dia doa kepada Allah. Dia doa kepada Allah. Pegawai yang satu berdoa. Kata Saudi tadi, wallahi ya Syekh, katanya saya belum nyampe ke jalan, ya dia dari rumah gang gitu, belum nyampe ke jalan raya, dia di gang pertama langsung disikat sama mobil yang lari kencang, jegir tabrakan, dia langsung di tempat. Dia baru yakin gitu, mungkin dia alami ternyata kedoliman Allah balas itu kontan jemaah. Kalau orang yang terdolimi dia berdoa kepada Allah, maka hati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim, ya sekecil apapun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jam berapa jemaah? Kaidah me baru 2 jemaah. Tapi 8 ya. Baik. Kemudian saya menjelaskan di sini sedikit lagi tentang doa. Hati-hati, saking manjurnya doa orang tua, saking manjurnya, doa jeleknya pun manjur jemaah. Perhatikan beliau mengatakan, wa mimma yanbaghi at-tanbihu alaihi fi hadzal maqam aidan, dan yang harus diperhatikan di dalam masalah ini tentang doa kepada anak juga adalah annahu alal walidain, bahwasanya orang tua, kedua orang tua, antahdhara minad du'a ala auladihim, hati-hati jangan mendoakan jelek kepada anak-anak keduanya, anak-anak mereka. Kenapa? Mendoakan jelek li la siyama fi halil ghadab, lebih-lebih ketika sedang marah. Kenapa? Karena mustajab. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan wa da'watul walid ala waladihi. Jadi 2, da'watul walid li waladihi wa da'watul walid ala waladihi. Bedanya li sama ala. Li doa kebaikan, kalau ala doa keburukan. Itu juga mustajab jemaah. Lebih-lebih kata beliau fi halil ghadab, ketika marah, kadang-kadang kan gitu. Orang tua kalau marah sama anaknya, ibu kadang-kadang mengucapkan kata-kata, sudah kamu mati sekalian saja, kamu dasar anak nakal kamu. Ngomong kita, kamu anak nakal, itu sudah doa jemaah. Sudah jelas nakal, dinakal-nakalin, tambah nakal jemaah. Walaupun anak kita nakal jemaah, kalau orang tanya, gimana anakmu? Alhamdulillah, anak saya khair, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Walaupun nakalnya luar biasa. Jangan ditanya temannya, gimana anakmu? Halah anakku wis ora karu-karuan, wis wangel wis. Wis angel apa? Jemaah, Allah memberikan hidayah. Bisa jadi jemaah, kita ini mendidik, mungkin anak tetap nakal. Kita meninggal dunia, mungkin di situ anak ada perubahan. Bisa jadi. Jadi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fala yata'ajjala, jangan keburu-buru bidu'a ala auladihima, jangan buru-buru doakan jelek bagi anak. Sehingga fatustajabu da'watahu, doanya dijabah oleh Allah. Sumayandama ba'da dzalika nadamata syadidah, setelah itu baru nyesal akhirnya. Anak didoakan, mati saja kamu, dasar kamu. Ternyata pulang sekolah yang ngantarkan ambulan karena anaknya kecelakaan ditabrak mobil. Sebabnya siapa? Orang tuanya doakan. Kadang ibu-ibu kalau marahi anak, dasar kamu kayak bapakmu, dasar lu. Bapak ini digawa-gawa. Ya anak ya sudah, jangan bapaknya dibawa-bawa gitu. Ya. Itu juga emaknya juga kan, ada titisan emaknya juga. Kadang orang Saudi cuma saya pernah sering dengar orang Saudi sama anak kadang panggilannya tuh ya himar tuh keledai, jadi jelek sekali. Ya himar, ya. Kalau bangunin anak gitu kalau sudah jengkel harus sabar, bangunin anak harus sabar pelan-pelan. Nah, harus sabar, panggil anak dengan sayang ya.
Kalau nyuruh salat nak salat, barakallahu fiik. Insyaallah antum nanti kalau salat Allah mudahkan urusan salat. Hubungan dengan Allah baik salat. Jangan enggak ya himar salat keledai. Anaknya marah dia mah. Loh, Mbak, jangan kalau saya keledai, bapak keledai itu siapa jadi? Bapak keledai itu onta apa keledai? Keledai juga. Anaknya malah ngelawan. Kalau saya keledai berarti bapak keledai apa? Onta. Bapak keledai ya keledai berarti bapaknya juga keledai katanya. Jadi nggak boleh gitu. Ya kita sering kadang-kadang mungkin diantara orang di Indonesia juga dengan nama binatang ya. Kadang-kadang nggak boleh jemaah. Nah, taib. Di dalam hadis faqad hadarana Rasulullah al-Karim min dzalik. Rasul telah memperingatkan ya tentang masalah ini, kata beliau la tad'u ala anfusikum, jangan mendoakan jelek bagi diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan doa jelek juga bagi anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan doa jelek juga bagi harta-harta kalian. Kadang-kadang kita mobil, sepeda, motor atau apa kadang didoakan jelek. Sudah rusak dilaknat lagi, dasar motor rongsokan misalnya. Itu enggak boleh jemaah. Enggak boleh melaknat lalu kita pakai lagi. Nabi pernah menyuruh orang untuk turun dari ontanya. Ontanya dia lemah, lalu ada dasar onta kurang ajar, unta dasar ya, unta reot dan semisalnya. Kata Nabi, turun kamu, jangan naik ontamu karena kamu sudah laknat dia. Jadi jangan sampai kita jemaah melaknat istri, melaknat kendaraan lalu kita pakai, ya nggak boleh. Kalau rusak jelek doakan, khair insyaallah, selamat insyaallah, doakan. Selalu ucapan dari mulut kita itu jemaah, ada problem apapun dalam keluarga selalu tanamkan ke anak istri, khair insyaallah, selamat insyaallah, khair. Jangan sampai menimbulkan yakni doa-doa yang jelek. Taib. Yang ketiga jemaah kita lewati, yang ketiga ikhtiyarul asma at-thayyibah. Nah, ini nama itu pengaruh, yaitu memilih nama yang baik. Nama itu pengaruh para jemaah. Nabi Muhammad SAW suka mengganti nama kalau nama itu buruk maknanya. Pernah Nabi mengatakan kepada sekelompok kabilah yang nama kabilahnya Usayyah. Kata Nabi, Usayyah asahullah. Usayyah itu orang yang maksiat kepada Allah. Usayyah maknanya yang maksiat. Nabi mengatakan kepada kabilah Ghifar, kata Nabi, Ghifar ghafarallahu lahum. Ghifar, Allah ampuni mereka karena sebab namanya. Artinya nama-nama yang baik itu sebuah harapan. Maka kalau kita namakan anak itu anak yang berharap anak soleh, namakan anak kita soleh. Namakan anak kita nama-nama para nabi, nama-nama Allah. Ya, jangan sembarangan nama nggak punya makna. Ya. Mohon maaf seperti saya. Ini saya nama itu jelek sekali, tidak ada maknanya. Nama saya itu Dadang jemaah. Makanya saya pakai Abu Ghozi karena malu saya. Saya Dadang. Antum tahu di Sunda namanya Cecep, Asep, Teten, Tatan, Titin, Tutun, Toton, Teteng, Tatang, Titing, Tutung. Itu nama di Sunda begitu. Iis, Aas, Ees, Oos. Dede, Dada, Didi, Dudu, Dodo, Dadang, Diding, Dudung, Dedeng. Itu apa-apa nih orang tua dulu nih namain anak. Kok kayak main-main itu loh. Dadang, tongone Dedeng. Ada. Sebelah sono Dudung. Nek Dudung Jawa no ya Dudung ya. Sama Jawa juga Suroto. Apa mana Suroto? Purnomo Tapi Sugeng bagus, Sugeng. Apa mana? Boleh nama kaum itu boleh jemaah, tapi yang baik. Boleh, tidak harus bahasa Arab. Tapi afdalnya nama-nama itu tadi kata Nabi ahabul asma ilallah Abdullah Abdurrahman, nama yang paling dicintai Allah, Abdullah Abdurrahman. Jadi Allah itu cinta kepada hamba yang namanya itu. Nah kalau nama anak kita Abdullah, Masya Allah juga dicintai oleh Allah. Dan bayangkan kalau nama kita Abdullah, nama Allah tersemat terus kemanapun anak kita pergi. Dipanggil temannya Abdullah, dipanggil oleh gurunya Abdurrahman, dipanggil oleh kita Abdurrahman, nak makan dulu nak Abdullah. Makanya jangan panggil anak yang sudah nama bagus dipanggil dengan nama yang jelek. Misalnya Abdullah dipanggil Dul, Abdurrahman panggil Oman, Naneman. Abdurrahman yang lengkap Abdurrahman, ya. Cak Kadul jadi Cak Kadul, Cak Nur, atau Cak apa? Jangan panggil yang lengkap karena itu adalah doa. Ya. Taib. Jadi diantara perhatikan saya menekan minal umur allati ta'inu fi tarbiyatil abna, di antara perkara yang bisa membantu untuk pendidikan anak menjadi anak yang saleh, yakni an yakhtaral walidani li auladihim al asma al hasanah at-thayyibah, untuk memilih nama yang baik. Sa'id al-Musayyib, seorang tabi'in besar, pernah bercerita tentang kakeknya, yaitu seorang sahabat, kakeknya. Sa'id al-Musayyib ini punya kakek namanya Hazan, sahabat Nabi.
Lalu kata Nabi kepada Hazan, Hazan artinya sedih jemaah. Lalu Nabi ganti namanya, Al-an Suhail. Sekarang namamu bukan Hazan tapi Suhail. Artinya orang yang dimudahkan, selalu mudah urusannya, Suhail. Boleh Sahal, boleh Suhail jemaah. Kalau Suhail isim tasghirnya, maknanya sama, dimudahkan. Lalu Hazan ini enggak mau. Oh ya Rasul, kok iso nama? Ini nama yang pemberian bapak saya, enggak mungkin saya ganti. Akhirnya tetap enggak mau diganti sama Rasulullah. Apa kata Sa'id al-Musayyib? Keluarga kami mulai saat itu terus selalu dalam kesedihan karena akibat dari namanya yang sedih tadi. Jadi nama pengaruh. Nama jangan sembarangan. Di kampung saya ada nama Desa Jahim. Ini jelek sekali. Kalau saya jadi lurah saya ganti itu. Jahim, ini neraka jahanam. Jangan sampai Desa Jahim Kecamatan Sakor. Ini musibah. Sama halnya Desa Sedih Kabupaten Sumpek, Kabupaten, jangan Desa Sedih Kecamatan Sumpek, jangan, itu nama yang buruk. Ganti. Termasuk nama toko, nama dagang, usaha dagang harus yang baik. Misalnya Barokah Lancar, Kunci Sukses Maju Jaya, itu bagus nama-nama itu. Harapan, tokonya Maju Jaya. Ini ndak, toko Angin Ribut, akhirnya bangkrut terus. Nama toko jelek. Ada lagi restoran Setan Alas. Kok iso loh, mie iblis kelenger, iblis kelenger mie itu ndak berkah jemaah. Jangan, nggak boleh. Ya untuk menunjukkan pedas, kenapa harus pakai iblis? Ya, kenapa mungkin menunjukkan pedas ya? Ya rawon setan ya, naudzubillah. Ini diantara nama-nama yang pengaruh pada jemaah dalam Islam. Ali, siapa Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu beliau terbunuh di sebuah kampung yang beliau sendiri itu membenci nama kampung itu. Ketika di hari Jumat berjemaah, ketika peristiwa itu terjadi, ini terjadi tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Husain sebelum masuk ke situ namanya Karbala, ya, di situ Husain dibunuh oleh orang-orang Syiah sebenarnya gitu ya. Masuk ke situ Husain tanya sahabatnya, ini kampung apa? Ini ayu qaryati hadhi. Ini kampung apa namanya? Kata teman-temannya, ini adalah Karbala. Husain kaget, terhenyak. Karbala, yakni karbun wa balaun. Karbun wa balaun, artinya bencana musibah ini. Maka disitulah Husain terbunuh. Jadi ini jelek. Namun orang Syiah sekarang apa? Mensucikan tanah Karbala sehingga dia tidak mau sujud kecuali di tanah itu. Dijual tanah seperti kue Oreo, dijual itu, nanti dia sujudnya gitu, taruhnya itu Syiah itu sudah. Kalau sujud pada sebuah benda itu maksudnya tanah Karbala, ya. Padahal itu tanah nggak ada sucinya, nggak ada suci. Tanah suci itu kan harus dalil yang menyatakan. Ya. Baik. Saya kira cukup jemaah ya. Mungkin nanti kita lanjut kalau ada waktu lagi ya, mudah-mudahan. Jadi nanti jenengan kalau ada kajian saya barangkali nanti buku dibawa lagi, ya, dibawa. Insya Allah kita kaji, ditulis faedah-faedahnya. Karena nikmat kalau kita ngaji kitab, kitabnya ada gitu, kita perhatikan kitabnya dan berkah jemaah. Jangan ngaji hanya jiping saja. Apa artinya jiping? Ngaji kuping saja, nggak bawa apa-apa. Qaidul ilmu bil kitabah, ikatlah ilmu dengan catatan kata Rasulullah. Karena hafalan kita tidak seperti Syafi'i. Syafi'i itu para jemaah, Syafi'i itu sekali dengar langsung hafal, susah hilangnya, susah lupanya. Makanya kalau ke pasar beliau tutup telinga. Syafi'i itu tutup telinga, karena setiap yang boleh dengar hafal. Di pasar banyak maksiat-maksiat, suara-suara yang terdengar, maka beliau tutup kuping. Kita sebaliknya, susah hafalnya, gampang apa? Gampang hilangnya gitu. Sebaliknya dari Syafi'i rahimahullah. Makanya ngajinya dicatat. Wallahu alam. Cukup ya jemaah. Ada yang tanya atau enggak? Baik. Cukup demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.